Hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Bu Guru akan menyampaikan materi Quran hadis yang akan dipelajari selama semester 1 ini. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua An-Nas, yang ketiga surat Al-Falaq, dan yang keempat surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima materinya hukum bacaan qalqalah, dan yang terakhir yang keenam hadis tentang sholat berjamaah. Itu materi yang akan kita pelajari selama semester 1 ini. Nah, yang pertama surat Al-Fatihah. Kalian semuanya, Bu Guru yakin sudah hafal semua surat Al-Fatihah. Karena setiap hari kalian pasti membacanya ya. Nah, kita kenali dulu surat Al-Fatihah. Untuk identitasnya, yang pertama surat Al-Fatihah merupakan urutan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah adalah urutan yang ke-1 di dalam Al-Quran. Untuk jumlah ayatnya terdiri dari 7 ayat yang diawali dengan bacaan basmalah, ya, yang termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan golongan surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Berikutnya, Al-Fatihah artinya pembuka. Surat Al-Fatihah itu pembuka segala surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin kalian di kelas 2 dulu sudah pernah mendapatkan materinya ya tentang Quran hadis, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, jadi tidak bersamaan, tidak bebarengan ya. Nah, kalau surat Al-Fatihah ini surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap. Ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah dibaca minimal atau paling sedikit itu 17 kali dalam sehari semalam ketika kita sholat. Ya, karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika kita sholat. Nah, untuk surat Al-Fatihah itu memiliki nama lain juga. Ya. Ada beberapa nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah As-Sab'ul Masani. Apa itu As-Sab'ul Masani? As-Sab'ul Masani artinya 7 yang berulang-ulang. Kenapa dinamakan demikian? Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dalam sholat. Nah, yang kedua, surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul berarti induk atau ibu. Ummul Kitab, induk Alkitab. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Nah, inilah identitas daripada surat Al-Fatihah. Ya, kita sudah tahu untuk selain daripada namanya, kemudian tahu ayatnya ada berapa, turun di kota apa. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Nur ya. Nanti bisa diulang lagi. Nah, selanjutnya evaluasi. Silahkan untuk evaluasi, kalian menyiapkan buku tulis kalian dan pensil serta penghapusnya untuk menuliskan
Evaluasi ada 5 soal untuk kalian kerjakan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1. Ayat pertama pada surat Al-Fatihah disebut dengan bacaan titik-titik-titik. Nomor 2. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota titik-titik-titik. 3. Surat Al-Fatihah terdiri dari titik-titik-titik ayat. 4. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Masani yang artinya titik-titik-titik-titik. Yang kelima, Al-Fatihah artinya titik-titik-titik-titik. Silahkan kalian kerjakan. Jika penjelasan Bu Guru terlalu cepat, silahkan boleh diulang-ulang untuk videonya. Oke, pembelajaran pertama selesai. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, iya salam. Ucapkan salam ya bila bertemu dengan orang tua, saudara, dan sahabat. Terima kasih.